Oke, ini kita lihat soalnya. Ini di foto beserta cara kerjanya. Oke, 1 menit. Tapi biar tidak sampai 1 menit, bagi yang bisa menjawab langsung saja kirim fotonya. Lumayan tuh tambah-tambah nilai tuh. Iya, silahkan. Jadi cara kerjanya ialah kita substitusi langsung ya nilai X sama dengan min infinite. Ganti X di sini dengan minus tak hingga. Kenapa? Karena kan limit X mendekati tak hingga ya. Jadi X-nya diganti minus tak hingga. 2 kali X berarti 2 kali min tak hingga dikurang juga. Akar 4 dikali tak hingga kuadrat tambah 27. Jadi jawabannya min tak hingga kurang tak hingga, itu hasilnya adalah minus tak hingga. Oke. Ini bukan bentuk tak tentu, ini jawabannya. Kecuali tak hingga kurang tak hingga itu adalah bentuk tak tentu. Berarti itu bukan jawaban. Tapi kalau minus tak hingga dikurang minus tak hingga hasilnya adalah minus tak hingga, ini adalah jawaban. Oke, enggak apa-apa. Nomor 45, 1 menit dari sekarang. Oke. Kita lihat di sini yang terbesar adalah pembilang penyebut itu terbesar adalah 6 pangkat X. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 6 pangkat X ya. Menjadi ini 6 pangkat X per 6 pangkat X per 2 pangkat X per 6 pangkat X tambah 4 pangkat X per 6 pangkat X. Hasilnya adalah ini 1 per 2 per 6 pangkat X tambah 4 per 6 pangkat X. Lalu setelah itu kita substitusi nilai X sama dengan tak hingga. Jadi diganti X-nya menjadi tak hingga. Menjadi ini ya, 1 per 2 per 6 pangkat tak hingga ditambah 4 per 6 pangkat tak hingga. Hasilnya adalah angka di pangkat tak hingga itu 0 ya. Jadi 1 per 0 tambah 0 artinya 1 per 0. 1 bagi 0 adalah positif tak hingga. Itu jawabannya. Oke, next kita pindah ke nomor 46. Silakan 1 menit dari sekarang. Nah, limit X mendekati minus tak hingga dari X tambah 7 per akar 4X kuadrat tambah 3X. Kita ubah X-nya menjadi min X supaya bisa mengubah min tak hingga menjadi plus tak hingga ya ini. Begitu caranya. Saya ulang, kita ubah X menjadi min X agar limit X mendekati tak hingga bisa menjadi positif tak hingga. Nah, sekarang X-nya kita rubah jadi min X ya. Jadi min X kan tidak mengubah bentuk. Min dikali min X tetap X gitu. Tapi tujuannya kita harus rubah jadi min X tambah 7 per 4 dikali min X pangkat 2. Min X pangkat 2 kan sama aja positif X pangkat 2. Ditambah 3X berarti kita bisa rubah positif 3X-nya menjadi min 3 dikali min X. Lalu kita misalkan min X sama dengan Y ya. Kita misalkan min X sama dengan Y. Jadi ini min X-nya itu berubah jadi positif Y. Min X jadi min Y per 4Y kuadrat kurang 3Y. Lalu kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari Y, yaitu Y akar Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat tertingginya ya. Nah, jadi min Y per Y tambah 7 per Y per akar 4Y kuadrat per Y kuadrat dikurang 3 per Y kuadrat. Ya. Jadi min Y bagi Y adalah min 1 per Y tetap ditulis. 4Y kuadrat per Y kuadrat adalah 4 dikurang 3Y pangkat 2. Setelah itu kita substitusi nilai Y-nya sama dengan tak hingga ya. Jadi min 1 per 7 min 1 tambah 7 per tak hingga akar 4 kurang 3 bagi tak hingga kuadrat. 7 bagi tak hingga itu 0 ya. 3 bagi tak hingga kuadrat adalah juga 0. Jadi min 1 tambah 0 per akar 4 kurang 0. Jadi jawabannya adalah minus 1 per 2. Begitu. Next kita lihat soal nomor 47. Silakan. Ya. Betul Evelyn.
Yang kedua adalah Felita, ya. Hanya 2 orang saja. Oke, kita pindah ke nomor 47. Silakan bagi yang mau menjawab. Saya ketul dulu ya, silakan menjawab. Saya ketul, setelah ini kita lanjut. Nah, ini limit H mendekati 0 dari akar pangkat 3, 8 tambah H kurang 2 per H. Sama dengan berapa? Langkah pertama, ketika kita substitusi nilai H sama dengan 0, maka diperoleh 0 per 0 ya. 0 per 0 itu bukan jawaban karena bentuk tertentu. Jadi kita bisa lanjutkan kerjakan dengan dalil L'Hopital atau dengan cara turunkan pembilang dan penyebutnya, gitu kan? Jadi kita cari turunan ini pembilangnya ya. Pangkat 3 8 tambah H kurang 2 diturunkan menghasilkan ini. Turunannya sepertiga dikali 8 tambah H berpangkat min 2 per 3 per. Turunan dari H adalah 1. Nah, jadi sekarang kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Limit H mendekati 0 sepertiga dikali 1 per 8 tambah H pangkat 2 per 3 ya. Jadi ini pangkat min 2 per 3-nya dirubah jadi 8 tambah pangkat 2 per 3. Nah, sekarang kita ubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, ini ya, ini dia. Nah, sehingga menjadi gini. Limit H mendekati 0 sepertiga dikali 1 per akar pangkat 3 8 tambah pangkat 2. Setelah itu kita substitusi nilai H-nya sama dengan 0 ya. Ganti H-nya 0 dari ini. Setelah diganti 0, maka limitnya tidak perlu ditulis lagi. Tinggal hanya kita ganti dengan 0. Jadi sepertiga dikali 1 per akar pangkat 3 dari 8 tambah 0 pangkat 2 ya. Hasilnya sepertiga dikali seperempat. Jawabannya adalah 1 per 12. Next. Kita pindah ke nomor 48. Silakan menjawab. Kita bahas bersama-sama ya. Jadi cara kerjanya ini kita substitusi langsung X ganti 0, bukan di sini H ya, tapi X. Kenapa? Karena X mendekati 0 ini. Diperoleh ketika Anda ngasih masuk X di sini pasti jawaban itu 0 per 0. Itu adalah bentuk tertentu, maka bukan jawaban. Jadi kita bisa lanjutkan kerja dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan dari akar 2 tambah akar X dikurang akar 2 kurang X, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebutnya jadi akar 2 tambah akar X tambah akar 2 kurang akar X ya. Kalau kurang di sini maka sekawannya adalah tambah, tetapi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut kita kalikan. Nah, di pola ini ya. Kalikan dengan tambah atas dan bawah. Sekarang atas kali pelangi. Seperti biasa hasilnya adalah ini. 2 tambah akar X dikurang dalam kurung 2 kurang akar X. Per, di bawah juga kali bawah ya. Akar X dikali ini, akar 2 tambah akar X tambah akar 2 kurang akar X. Diperoleh, ditulis kembali. Nah, seperti ini. Ya, akar X dikali akar 2 tambah akar X tambah akar 2 kurang akar X. Setelah kita selesaikan dahulu pembilangnya. Pembilangnya kita kali min dalam kurung ini maksudnya itu. Ini minusnya kita kali ke dalam kurung ini. Begitu. Jadi hasilnya 2 tambah akar X dikurang 2 tambah akar X. Ini yang hijau ya, 2 kurang 2 itu 0 ya. Fokus ke warna hijau. Jadi habis 2 kurang 2 itu 0. Jadi tersisa akar X tambah akar X. Akar X tambah akar X adalah 2 akar X. Per, tulis kembali yang di bawah. Setelah itu ini kan perkalian ya. Maka akar X-nya bisa baku bagi dengan akar X di bawah. Akar X bagi akar X 1. Atau dengan kata lain kita bisa coret akar X-nya atas dan bawah. Nah, ditulis maka hasilnya seperti ini. 2 per akar 2 tambah akar X ditambah akar 2 kurang akar X. Setelah itu kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0. Ganti X di sini dengan angka 0 ya. Hasilnya ini 2 per akar 2 tambah akar 0 ditambah akar 2 dikurang
akar 0. Hasilnya adalah 2/2 akar 2. 2 bagi 2 kan 1. Jadi sisa 1/2 ini. 1/2 atau bisa ditulis jadi 1/2 akar 2. Itulah jawabannya. Nomor 49, silakan. Nah, cara kerjanya adalah substitusi langsung ya. Selalu diuji dulu, kasih masuk nilai X-nya sama dengan 4. Bukan sama dengan 0 sama 4 ya. Karena ini kan X mendekati 4. Nah, kalau kita kasih masuk X ganti 4 sini itu didapat 0/0. Nah, itu bukan jawabannya karena bentuk tertentu. Berarti cara kerjanya dengan dalil L-vertikal atau diturunkan pembilang dan penyebutnya. Kita cari turunan pembilangnya dulu bagian atas ini ya. Turunannya adalah ini. Kita bisa ubah bentuknya dulu, 6X tambah 3 pangkat sepertiga. Karena ini kan akar pangkat 3. Lalu setelah itu kita turunkan nih pembilang dan penyebutnya. Jadi turunan dari ini, 6X tambah 3 pangkat sepertiga kurang 3, itu hasilnya adalah ini. 1/2 kali 6X tambah 3 pangkat min 2/3 kali 6/1 ya. Kenapa per 1? Karena turunan dari X kurang 4 adalah 1. Setelah diturunkan, substitusi nilai X-nya ganti 4 ya. Jadi ini pangkat min 2/3, kita rubah bentuk jadi akar pangkat 3 dari 6X tambah 3 berpangkat 2. Lalu kita ganti nilai X-nya sama dengan 4. Nah ini ya, jadi 2 per akar pangkat 3 dari 6 kali 4 tambah 3 berpangkat 2. Hasilnya adalah 2 per akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. 27 3 pangkat 3 ya. Jadi kita bisa coret pangkat 3 dengan akar pangkat 3-nya. Sehingga menjadi 2/9. Ya, itu jawabannya. Next, nomor 50. Ini adalah soal terakhir. Silakan dijawab. Ada yang betul tadi? Oh, belum ada ya, enggak apa-apa. Sekarang nomor 50 kita buka kesempatan. Dari sekarang, silahkan. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi cara kerjanya ini kita samakan limit kiri dan limit kanan ya, karena berdasarkan definisi limit, agar limit X mendekati 2 dari fx mempunyai limit, maka nilai limit kiri harus sama dengan nilai limit kanan. Secara simbol kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, ini limit X mendekati 2 pangkat minus fx sama dengan limit kanan X mendekati 2 pangkat plus fx sama dengan L ya. Kalau dia ini 2 plus itu adalah limit kanan, kalau dia 2 pangkat min adalah limit dari kiri. Jadi kita tulis kembali. Nah, X lebih besar 2 ini ya, ini syaratnya X besar 2 itu adalah limit bergerak dari kanan. Jadi ini dia, limit X mendekati 2 pangkat plus 2X tambah 1. Kalau limit kirinya ini lebih kecil dari 2, dari kiri toh. Jadi limit X mendekati 2 min dari 3X kurang P.
itu harus sama. Cara berikutnya kita substitusi nilai X-nya 2, ganti X di sini ya. Ganti X-nya 2 dari sini, dan ini juga diganti X-nya 2 gitu. Jadi 3 kali 2 kurang P sama dengan ini 2X tambah 1 berarti 2 kali 2 tambah 1. Hasilnya adalah 6 kurang P sama dengan 4 tambah 1. 6 kurang P sama dengan 5, berarti 6 kurang 5 sama dengan P, maka nilai P-nya sama dengan 1. Begitu. Saya rasa cukup dulu